Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 9 ya, mata kuliah sistem operasi. Sebelumnya, kalian sudah, mengerjakan atau mengikuti kuis dan kuis pra UTS dan UTS ya. Selanjutnya kita melanjutkan materi. Hari ini kita materinya tentang distro ya. Oke, tentang distro nanti ada distro 1 dan distro 2 ya. Untuk materi ini, Bapak rangkum lagi, jadi ini khusus untuk teori saja, untuk lalu nanti di distro 2-nya, khusus untuk praktek ya. Kalau di kalau di materi yang aslinya kan itu ada sekarang itu ada teori dan praktek ya, cuman Bapak pisahkan, jadi sekarang full semuanya teori, lalu nanti di pertemuan 10, dilanjutkan dengan praktek. Oke, tentang distro 1 ya, distro bagian 1 atau distribusi, Linux ya. Oke, berbicara mengenai sistem operasi, pasti terkait dengan 2 pilihan yaitu sistem operasi yang berbayar dan sistem operasi yang gratisan atau gratis ya. Untuk bayar ya tentunya kita sebagai pengguna sistem operasi, harus mengeluarkan biaya atau dana untuk, membeli lisensi ya, istilahnya program itu kalau yang berbayar mempunyai lisensi ya. Dan, satu lagi yang gratisan, berarti yang gratis itu maksudnya bukan, sepenuhnya bahwa program itu milik kita, tapi maksudnya yang gratis itu bisa kita gunakan, kapan saja ya dan tanpa adanya lisensi atau gratis. Nah selanjutnya, 2 hal ini, terkait dengan 2 bagian lagi selanjutnya yaitu tentang, closed source dan open source. Jadi kalau closed source itu yang berbayar biasanya, closed source atau kode programnya itu, tidak terbuka ya atau tidak bisa kita modifikasi, tidak bisa kita, tambah atau kurangi isi dari sistem tersebut atau dari program tersebut. Nah berbeda halnya dengan yang open source ya, jadi kalau open source kita bisa, memanipulasi, program atau sistem operasi yang ada di dalamnya, tanpa mengganggu yang namanya dengan lisensi ya, jadi karena gratis. Terakhir yang terkait dengan perbedaan dari sistem operasi itu adalah bajakan dan legal. Tentunya kalau yang bayar itu, biasanya, sangat rentan sekali untuk, adanya pembajakan ya, baik menggunakan software, crack ya atau menggunakan serial number palsu. Nah untuk yang gratisan ya tentunya karena tidak ada lisensi bisa digunakan kapan saja secara legal, dan bisa dilakukan pengembangan yang lebih lanjut mengenai sistem operasi tersebut. Nah, untuk selanjutnya, untuk Linux yang nanti kita akan gunakan selanjutnya sampai dengan, praktek nanti itu menggunakan, Linux Slack ya. Jadi Slack ini, sistem operasi berbasis Linux ya, yang, portable ya, kecil ya, tidak ukuran filenya kecil dan cepat dengan pendekatan desain modular atau mudah dalam membuat kustomisasi. Jadi nanti mudah sekali kalau di Slack itu menambah atau mengurangi software yang akan kita install saat, sistem operasi itu selesai di-install di komputer kita. Selanjutnya, Slack ini merupakan turunan ya atau, distribusi dari Linux Slackware ya yang di pertemuan sebelumnya sudah Bapak jelaskan. Jadi turunan Slackware ada Slack ya. Nah ini nanti bisa di-bootable atau dijalankan tanpa harus diinstal ke hard disk, jadi bisa dijalankan dari CD atau dari USB secara langsung ya, tanpa proses instalasi. Nah varian Linux Slack, bermacam-macam ya, eee, bisa di-download dari slack.org ya yang terbaru. Nah jenisnya Slack itu ada standard edition, jadi di sini, di standard edition sistem operasi Slack, eee lebih luas ya, dan dilengkapi dengan sistem X window dan di lingkungan desktop KDE. Jadi nama desktopnya KDE dan digunakan untuk penggunaan normal. Lalu yang kedua ada Slack Kill Bill Edition, sistem operasi Slack yang mampu menjalankan berbagai aplikasi DOS dan Windows di Linux. Ya, nah ini kalau mau menggunakan Linux yang serasa seperti di Windows ya,
bisa menggunakan Slack versi ini karena di sini sudah di diinstal beberapa aplikasi penghubung agar software-software Windows itu bisa berjalan di Linux ya. Dengan desktop-nya menggunakan KDE, lalu ada Wine. Nah, Wine ini sebagai penghubung ya, ada antara Windows dan Linux-nya, ada DOSBox dan QEMU. Nah, yang ketiga, varian Slack selanjutnya yaitu Slack Server Design ya. Tentunya dari namanya juga sudah terlihat bahwa sistem operasi Slack ini ya banyak atau berhubungan dengan yang namanya internet atau jaringan. Selanjutnya ada minimalistic Slack, versi Slack yang hanya menggunakan memori sistem sebesar 128 mega untuk bisa bekerja dengan ukuran filenya hanya 50 megabyte ya. Jadi ini untuk versi kecil dari Slack. Ada lagi yang selanjutnya ada Slack Popcorn Edition, sistem operasi Slack yang biasanya disimpan dan dijalankan pada flash disk berukuran 128 mega. Nah, si Slack ini fokusnya pada browsing atau penjelajahan internet dan pemutaran multimedia. Jadi software-software di dalamnya itu yang berkaitan dengan browser dan media player ya. Contohnya di sini ada Mozilla Firefox, kalau eee memutar multimedianya menggunakan XMMS misalkan seperti itu. Selanjutnya varian terakhir ada varian 6 dan 7. Varian 6 itu Slack, Frodo Edition. Jadi sistem operasi ini hanya berbasis konsol. Jadi kalau di Linux itu ada tampilan grafis dan tampilan konsol. Kalau grafis kan itu kalau kita membuka menu itu hanya menggunakan mouse ya, tinggal diklik ya. Nah ada lagi satu mode yaitu mode konsol, jadi segala instruksi itu diketikkan menggunakan perintah ya. Kalau di Windows itu, biasanya bayangannya itu kayak command prompt ya. Nah di Linux juga ada namanya terminal konsol. Nah, selanjutnya yang nomor 7, Slack Boot CD, jadi sistem operasi Slack yang bisa dijalankan dari USB flash jika tidak bisa booting secara langsung dari komputer ya, jadi dari flash disk ya. Dapat juga digunakan boot Slack untuk menjaga ISO Slack yang berada di hard disk ya. Itu untuk varian Slack yang, ada saat ini. Nah, selanjutnya sebentar. Selanjutnya kenapa memilih Slack, tadi sebenarnya sudah dijelaskan di awal, ya intinya dia bisa digunakan secara live atau langsung tanpa harus diinstal di hard disk ya. Lalu kemampuan loading-nya cepat, jadi karena ukuran filenya tidak terlalu besar dan grafisnya juga tetap menarik ya, maka proses loading Slack-nya itu, booting-nya itu, cukup cepat. Spesifik hardware dari Slack itu tidak perlu spek yang khusus atau yang tinggi ya. Lalu Slack tidak memerlukan banyak tempat penyimpanan. Nah, cara kerja Linux Slack ketika boot ya, baik dari boot dari live CD atau USB flash, yaitu langkah pertama yang dilakukan adalah memuat image kernel atau nama filenya itu vmlinux ya. Nama image kernel dari Linux Slack itu namanya vmlinux. Kernel itu inti dari sistem operasi ya, jadi program utamanya. Nah, setelah itu memuat ya, bukan membuat, memuat 4 megabyte RAM RAM disk dalam komputer. Lalu selanjutnya image root disk nama filenya initr.gz ya, ini menggunakan kompresi gadget, kemudian dimuat ke dalamnya dan dikaitkan sebagai sistem file root ya. File root itu sebagai folder atau direktori tertinggi di Linux ya. Direktori utama seperti /usr akan dikaitkan langsung dari CD-ROM ya. Begitu proses cara kerja Linux Slack live CD dari CD ataupun dari USB flash disk. Nah, selanjutnya mengenai isi direktori Linux ini seperti ini ya. Ada berbagai macam. Jadi kalau ini yang pertama nih, yang pertama ada slash, jadi garis miring ya. Ini merupakan direktori utama pada sistem operasi Linux ya, yang mana root direktori ini membawahi direktori lainnya yang nanti akan dijelaskan. Jadi paling atas atau paling tinggi direktori di Linux itu yaitu cukup garis miring aja, berarti itu paling atas atau paling tinggi. Nah, kalau di Windows itu
contohnya drive C kayak gitu ya, tapi kalau di Linux itu tidak ada drive C, drive D, drive E gitu. Jadi ada lagi nanti penamanya secara khusus. Tapi maksud, drive C ya bukan berarti sama karena keduanya memiliki sistem yang berbeda ya. Jenis partisinya juga nanti berbeda. Ya, kalau di Windows partisi dibagi menjadi C, D, E, dan seterusnya, sedangkan di Linux nanti pembagian partisi berada di dalam direktori root. Ya, ini direktori root, direktori paling tinggi atau yang membawahi dari direktori-direktori lainnya di Linux. Selanjutnya ada direktori /bin berisi file yang dapat dieksekusi atau dijalankan atau kalau di Windows itu file exe-nya ya. Nah, di sini lokasi file-file atau program yang akan dijalankan di Linux. Selanjutnya ada /boot, ya berisi dari file-file yang dibutuhkan oleh sistem untuk melakukan booting. Nah, kalau untuk booting semuanya ada di folder boot. Direktori di sini folder ya, kalau bahasa biasanya mungkin kalau di Windows. Lalu ada lagi /dev, kalau pada dari sistem operasi Linux, setiap perangkat yang terhubung akan dianggap sebagai file. Nah, itu. Jadi kalau di Linux, setiap perangkat yang terhubung di Linux itu akan dianggap sebagai file, dan direktori dev ini merupakan file khusus yang mempresentasikan perangkat tersebut disimpan. Contoh misalkan ada floppy disk itu maksudnya disket ya, jadi contoh slash-nya itu berarti /dev/fd0, jadi flash disk ke 0. Kalau ada CD-ROM misalkan menjadi dev HDB atau dev SDA1, maksudnya drive SATA pertama di sistem, nanti SDA2 dan seterusnya. Jadi diawali dengan /dev, lalu nama direktorinya apa, perangkatnya. Yang kelima ada /etc, jadi ini isinya untuk konfigurasi Linux, ya biasanya berbentuk file teks dan dapat diedit dengan mudah. Lalu ada /home berisi direktori dari masing-masing user. Nah, jadi ini kalau di Linux, kalau kalian membuat satu user, ya nama usernya misalkan ubsi, maka nanti secara otomatis akan membuat folder ya namanya atau direktori namanya /home lalu /ubsi. Nah, direktori tersebut umumnya berisi file data-data user dan file konfigurasi user tertentu. Lalu ada /lib, yaitu berisi kumpulan library yang diperlukan oleh program di root directory atau file DLL ya, atau file library, file pustaka ya di sistem operasi Windows itu maksudnya sebagai file pendukung untuk program-program yang lain. Selanjutnya ada /lossFont, fungsinya adalah untuk menempatkan file yang rusak, sehingga nantinya dapat di-recover dengan mudah ya, atau dipulihkan. Lalu ada /mnt, direktori tempat mounting device, misalnya dev fd0, yang tadi ya, untuk disket, di mount-nya itu ke mnt/floppy, di mount itu maksudnya dijalankan atau diaktifkan ya. Selanjutnya nomor 10 ada /proc ya, direktori ini hampir mirip dengan direktori /dev karena tidak berisi file-file standar, melainkan berisi file-file khusus yang mempresentasikan sistem dan proses yang berjalan ya. Jadi ini untuk /proc. Kalau selanjutnya ada /root. Nah, direktori ini merupakan home-nya user root. Nah, jadi kita di Linux itu sebenarnya ada user yang paling tinggi levelnya, namanya user root ya, usernya root. Bukan terletak di home root tapi ya, jadi beda lagi. Kalau root, direktori home-nya itu di /root. Jadi punya folder tersendiri ya, karena dia itu user paling tinggi levelnya di Linux ya, atau administratornya gitu ya. Nah, selanjutnya nomor 12 ada /temp ya, temp ini untuk temporary ya, menyimpan file-file sementara di Linux. Biasanya file yang disimpan dalam direktori ini akan terhapus setiap melakukan restart komputer. Ya, temp ini terbentuk dari saat kita membuka file atau membersihkan file, itu nanti ada file temporary-nya. Selanjutnya ada /usr berisi file dan program yang berorientasi pada user. Ya, hampir semua program yang disertakan dalam distribusi diinstal di sini. Selanjutnya ada /var berisi data yang berubah pada saat Linux berjalan. Data ini biasanya hanya spesifik pada satu komputer dan tidak dibagi dengan komputer lain dalam jaringan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya mengenai aplikasi Linux ya.
aplikasi Linux itu macam-macam ya, sama seperti di Windows ya. Jadi ada beberapa yang versi Windows itu ada juga di Linux, tapi ada juga dengan nama lain yang mirip-mirip dan fungsinya sebenarnya hampir sama dengan yang ada di Windows. Contoh, misalkan untuk, membuat database, nah di Linux juga sudah tersedia tuh MySQL ya. Jadi ada di Windows ada MySQL, di Linux juga bisa membuat database menggunakan MySQL dan sebagainya. Terus ada program bisnisnya menggunakan Star Office, ya Office ini untuk pengetikan dan sebagainya kan ada selain Microsoft Word juga kan ada Star Office, ada Open Office, Adobe Word dan sebagainya. Untuk grafisnya kalau di Windows itu kita biasa mengenal dengan Photoshop. Nah di Linux ada software game ya kayak IMP ini powerful sekali ya. Eee, Hampir sama fitur-fiturnya yang dengan ada di Windows ya. Kalau mau 3D di sini ada Blender dan sebagainya. Aplikasi jaringan ada Send, Nmap, MRTG dan sebagainya. MRTG kalau di Windows itu biasanya menggunakan Cisco Packet Tracer, di sini ada MRTG gitu. Selanjutnya kita mengenal OpenOffice. OpenOffice ini project open source dari Sun Microsystems yang telah merilis paket Star Office yang cukup populer ya. Jadi ini OpenOffice hampir sama atau lengkap, seperti Microsoft Office ya. Ada buat pengolahan angka ya, presentasi, pengetikan ya, dan sebagainya. Nah ini contoh-contoh aplikasinya, jadi OpenOffice Calci, itu kalau di Microsoft Office itu ada Excel ya, atau, Writer, kalau di Office itu ada Microsoft Word. Nah, selanjutnya ini supaya ada gambaran mengenai direktori di Linux, Bapak coba praktekkan untuk, contoh atau bagaimana kita memasuki direktori yang ada di, Linux tersebut. Oke, sebentar Bapak ganti dulu sharing-nya. Nah, untuk belajar, Linux ya, sebenarnya kalau di materi sekarang kan sebenarnya kita menggunakan VirtualBox atau, VMware ya. Nah, sebenarnya kalau kalian sudah menggunakan yang namanya Windows 10 itu di Microsoft Store itu sudah tersedia sekarang, base, Linux atau Linux yang versi konsol ya. Jadi kita bisa belajar untuk, eee, perintah-perintah yang ada di Linux ya. Jadi seperti ini. Jadi kalian buka nanti Microsoft Store ya, bisa kalian ketik nanti di searching-nya menggunakan kata kunci misalkan Bapak menggunakan Linux Ubuntu atau ketik aja Linux nanti berbagai macam, versi Linux itu akan ditampilkan. Nah, ini ukuran filenya tidak terlalu besar, hanya 400, megabyte ya, jadi ini diinstal. Tetapi sebelumnya pastikan dulu, eee, untuk mengaktifkan, eee, Windows fitur yang ada di Windows ya. Nah, ini Windows fiturnya diaktifkan dulu di bagian Windows Subsystem for Linux, ini di checklist. Kalau diminta restart dulu baru install Ubuntu dari Microsoft Store-nya. Nah, selanjutnya nanti kalau sudah diinstal, akan muncul ikon aplikasi ya, seperti biasa kayak nginstal program aja ya. Jadi nanti cukup diklik, nah nanti hasilnya, seperti ini ya. Sebentar, hasilnya nanti seperti ini ya. Jadi nanti diklik, biarkan nanti boot, sendiri secara otomatis. Nah, nanti kalau sudah masuk nanti ada tampilan seperti ini ya. Jadi ini menggunakan Linux Ubuntu versi 20.04.3 ya. Nah, ini untuk, base Linux-nya atau terminal konsol di Linux-nya nih. Nih, ini kan posisinya kita berada di root ya, user paling tinggi di, Linux ya. Root, nama komputer, lalu, tanda pagar. Kalau ini tanda pagar berarti kita pasti ada di user paling tinggi ya. Nah, misalkan kita mau mengecek yang tadi Bapak jelaskan mengenai direktori Linux kan apa aja ya, caranya ini kan sekarang kita, lagi berada di apa,
berada di user root. Nah, kita sekarang, folder yang aktif, ada di mana nih, bisa kita cek direktori atau folder yang aktif, bisa kita cek. Cukup ketikkan perintah misalkan nih, pwd. Nah, kita berada di, slash root atau di home-nya, user root ya. Jadi kalau kalau apa, user paling tinggi itu bukan home/root tapi langsung di, eee, slash root. Nah nah gimana caranya Pak kalau misalkan mau ke paling tinggi ya, direktori paling atas ya. Coba kita ketikkan, mudah-mudahan masih ingat ya, sudah lama ini Bapak juga tidak memakai Linux, ini kalau nggak salah cd, mundur itu titik-titik ya, coba. Nah, ini kita sekarang tuh, ikonnya sudah berubah ada garis miring. Nah, sekarang kita itu berada di paling tinggi dari direktori di Linux. Kalau mau ngecek, misalkan kita ketik aja pwd atau maksudnya ini print, working directory. Nah, akan muncul garis miring ya, yang tadi dijelaskan yang pertama ada, apa, folder garis miring itu direktori yang paling tinggi, eee, yang ada di Linux ya. Direktori utama di sistem operasi Linux. Ya, itu. Oke, selanjutnya ada perintah cd itu change directory. Coba ini di cd begini, masuk nggak? Enggak. Oke, cd root. Nah, kita masuk lagi ke root. Nah, itu. Jadi kalau mau masuk lagi ke root, ya langsung aja cd root. Begitu. Jadi nanti ada kita pwd lagi untuk ngecek kita posisinya di mana, berarti ada di root, berarti sudah benar. Nah, kalau tadi kan kita balik lagi ke yang direktori paling tinggi ya, mundur dulu cd spasi titik-titik, nah, kita ketik ls. Nah, ini yang Bapak maksud tadi, isi direktori di Linux ya, menggunakan perintah ls untuk mengecek direktori apa saja yang ada di Linux. Yang tadi kan ada bin, ada slash boot, dev, etc, home, dan sebagainya. Ini contoh-contoh folder atau direktori yang ada di Linux ya. Cukup ketikkan perintah ls tapi posisinya harus paling atas ya. Paling atas di direktori Linux-nya. Kalau mau lebih detail bisa ketikkan menggunakan perintah ls spasi min l ya kalau nggak salah. Nah, seperti ini. Ini nanti ada drwx, ini nanti ada di pertemuan selanjutnya, ini pertemuan tentang user group ya, pengaturan user group, nanti ada drwx, r dan sebagainya. Ini tampilan detailnya ya, kalau di Windows itu kan suka ada, kalau di grafis ada tampilan detail, ada tampilan list, ada thumbnail dan sebagainya. Ini untuk tampilan apa namanya, detailnya. Nah, kita masuk lagi ke root ya, cd root ya. Nah, kalau kita coba ls lagi di sini ada apa? Nah, ternyata kan masih kosong ya. Di dalam root tidak ada file apapun ya, totalnya 0. Oke, itu untuk contoh-contoh bagaimana cara menampilkan direktori di Linux. Selanjutnya kita coba membuat user ya. Kita coba membuat user. Ini posisinya di root ya. Di root ya, add user misalkan tadi opsi ya. Coba ketikkan apakah bisa. Adding user opsi, new group opsi. Jadi kalau di ini apa secara otomatis ada dibuat grup juga ya kalau di Linux. Nah, langsung new password, passwordnya apa? Mau untuk user opsi misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kursornya tidak berjalan memang seperti itu ya. Bukan hang, enter. Kita ketik satu kali lagi dengan password yang sama. 78, enter. Nah, sukses, udah. Nah, kalau perlu di sini mau pakai nama misalkan full name-nya Universitas BSI, room number 1 aja sampel ya. Ini untuk identitas saja.
Oke, informasinya korek ya. Ya saja, enter, udah. Nah, nanti hasilnya gimana sih ini kan seharusnya nanti login. Nah, minimal sebelum login kita cek aja dulu, apakah di home-nya itu sekarang ada folder baru atau directory baru. Caranya, kalau di sini kan ada nggak? Nah, di sini kan tidak ada, berarti harus mundur dulu ke paling atas, ls. Nah, di sini kan ada home ya. Di sini home, diketik cd/home, cd langsung home, nggak pakai slash, untuk masuk ke folder home. Nah, kalau kita ls di sini, nah pasti di sini ada yang namanya ubsi ya, yang tadi user kita buat. Jadi kalau ada user baru lagi, berarti ada folder lagi home, eh, home B dan seterusnya. Jadi nanti kalau udah ada folder ini, kita bisa masuk seperti biasa, misalkan cd ubsi enter. Nah, gitu. Jadi sekarang kita ada lokasinya di home ubsi gitu. Begitulah sekilas mengenai eh, pengenalan direktori di Linux. Nah, selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai pembuatan folder ya, bagaimana untuk membuat hak akses di Linux dan sebagainya. Dan terutama minggu depan kita akan belajar mengenai remastering di Linux. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.